CEO membalas budi kepada penduduk desa, bahkan langsung memberikan 500.000 kepada setiap penduduk desa. Orang-orang di sana belum pernah melihat uang sebanyak itu. Semua tersenyum gembira. Mereka memuji CEO yang baik hati dan berbudi luhur. Namun detik berikutnya, semua orang meletakkan uang yang mereka pegang. Karena keluarga Qin, preman setempat, mengancam mereka bahwa menerima uang itu berarti menjadi musuh keluarga Qin. Hal ini membuat presiden menyadari bahwa dia juga pernah menerima kebaikan dari keluarga Qin di masa lalu. Maka dia mengeluarkan lebih banyak uang untuk diberikan kepada keluarga Qin. Namun, kepala keluarga Qin menolaknya. Bahkan langsung mengeluarkan surat perjanjian jual beli, dan menyatakan bahwa presiden telah lama dijual kepada keluarga Qin. Semua yang dia miliki sekarang seharusnya menjadi milik keluarga Qin. Mendengar kata-kata itu, ayah presiden menundukkan kepalanya, karena ini adalah surat perjanjian jual diri yang ditandatangani ayahnya secara diam-diam karena terpaksa untuk biaya sekolah anaknya. Demi biaya sekolah anaknya. Ternyata 10 tahun yang lalu, demi biaya sekolah anaknya, pria itu datang membawa hadiah saat pembukaan perusahaan Qin. Namun, ia malah diejek oleh semua orang karena ia seorang yang cacat. Suami yang menumpang juga datang membawa hadiah. Setelah mendengar tujuan pria itu meminjam uang, keluarga Qin bahkan langsung membuang hadiah yang diberikan oleh pria itu. Hanya karena kaki pria itu pincang, menjadi cacat. Keluarga Qin sama sekali tidak mengakui status pria itu sebagai menantu. Menghadapi permohonan pria itu yang sangat menyedihkan, keluarga Qin bahkan meminta agar anaknya diganti namanya menjadi Qin. Baru mau meminjamkan uang kepadanya. Dengan terpaksa pria itu hanya bisa menandatangani perjanjian jual beli anaknya. Dan sampai sekarang, nenek moyang keluarga Qin telah meninggal. Suami dan istri pulang untuk memberi penghormatan kepada ayah mereka. Namun, istri kedua dari keluarga Qin mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak berhak untuk memberi penghormatan. Bahkan keponakannya menyuruh orang untuk mengusir mereka dari ruang duka. Karena istri kedua berpikir bahwa putra dari suami tersebut sudah bertahun-tahun tidak pulang. Pasti telah melakukan kejahatan di luar sana. Suami tersebut telah membesarkan seorang penjahat, mencoreng nama keluarga, segera mengeluarkan penggaris untuk menghukum pria itu sesuai hukum keluarga. Aku tahu hukum keluarga Qin. Kuberikan 10 aturan kepadamu. Cambuk lidah sampai dia berlutut. Tepat ketika ayah dipukuli hingga memuntahkan darah, hampir tak mampu bertahan. Presiden akhirnya datang, mencegah semua ini. Berhenti. Papa, Mama. Anak yang durhaka. Anakku pulang, ini siapa? Ini siapa? Itu dia. Dia itu, siapa ya? Papa Mama. Mama tidak berbakti. Anakku telah pulang. Hahaha. Nak, sudah 10 tahun. Kau sama sekali tidak memberi kabar. Kau tahu betapa rindu aku dan ayahmu padamu. Maaf, Ma. Nak. Selama ini kamu di mana saja? Lalu sebenarnya kamu di mana? Berpura-pura bodoh saja, ya, dulu, waktu dia kuliah dan pergi. Aku bahkan masih memberinya hadiah. Sekarang kupikir-pikir, lebih baik diberikan kepada anjing saja. Nama baik desa kita sudah dirusaknya. Masih berani kembali. Ibu, kau gila. Kenapa kau memukul anakmu? Selama ini kita semua berharap kau bisa sukses. Tapi kau malah melakukan kejahatan. Kejahatan. Ayah. Dari siapa kau mendengarnya? Kau jelas-jelas masuk penjara. Masih mau menyembunyikannya dari semua orang. Sekarang seluruh desa tahu kau di penjara. Ada apa sebenarnya ini? Ayah. Selama ini, aku selalu mengingat nasihat ayah.
Sama sekali tidak melakukan hal-hal ilegal atau kriminal. Baiklah. Kalau begitu, ceritakanlah apa yang telah kau lakukan selama ini, dan kemana kau pergi? Saya menandatangani kontrak kerahasiaan dengan perusahaan. Ini sama sekali tidak boleh diungkapkan. Ayah, ini tidak bisa kukatakan. Hahaha. Kukira kau akan kembali sebagai anak yang berbakti. Benar-benar, induknya buruk, anaknya pun buruk. Ayahmu tidak mampu. Anak yang dilahirkannya sama tidak bermoralnya denganmu. Qin Biao, coba kau katakan sekali lagi. Katakan sekali lagi kenapa. Kau seorang narapidana. Bisa apa kau terhadapku, percaya atau tidak? Aku akan melaporkanmu ke polisi. Jangan, tolong jangan, keponakan, kumohon padamu. Beri anakku jalan hidup. Para tetua dan warga sekalian, aku, Li Zimu, bersumpah atas nama Tuhan, aku sama sekali tidak melakukan hal yang menyakiti orang tua, dan hal yang menyakiti para tetua di kampung. Nak, kau benar-benar tidak melakukan apapun. Tenang saja, Ibu. Jika dia benar-benar tidak melakukan apapun, maka itu justru menunjukkan bahwa dia adalah binatang. Apapun yang telah kau lakukan selama ini di luar sana, apapun yang terjadi pada ayah dan ibuku, itu adalah kenyataan. Kau tak bisa mengelak. Selama ini aku memang tidak merawat ayah dan ibuku dengan baik. Aku akui itu salahku. Tapi kau, Qin Biao, tidak berhak ikut campur. Ayah dan ibumu tidak mendidikmu dengan baik. Itu urusan keluarga kalian, keluarga Li. Tapi kau mencemarkan nama baik keluarga Qin di luar sana. Itu urusan keluarga Qin. Hari ini aku akan menjalankan hukum keluarga Qin. Biar penduduk desa melihat akibatnya jika melanggar aturan keluarga Qin. Jangan pukul anakku. Jangan. Kalau mau menghukum, hukumlah aku saja. Ada apa, Paman? Tadi belum cukup dipukul, ya? Jangan. Siapa yang memukul? Siapa sebenarnya yang memukul? Saya yang memukul. Mau apa kamu terhadapku? Dengan alasan apa kamu memukul ayahku? Itu semua karena kamu, anak durhaka. Kau telah berbuat kejahatan di luar sana. Negara punya hukum negara. Suku punya aturan sukunya. Kau tidak di rumah, agar ayahmu menderita. Ku bilang padamu. Li Dahai hanyalah menantu keluarga Qin. Telah memasuki gerbang keluarga Qin, kau harus mengikuti aturan keluarga Qin, bukan hanya 10 kali. Bahkan 1000 kali pun, kau adalah urusan keluarga Qin. Belum lagi apakah ayahku pantas menerima hukuman ini. Tapi kau, Qin Biao, sama sekali tidak berhak memukul ayahku. Kau cucu keluarga Qin, kan? Hari ini aku akan menggunakan aturan keluarga Qin untuk menghukummu, anak yang tidak berpendidikan. Ah! Berhenti. Anak haram yang tak tahu malu. Berani-beraninya kau menganiaya anakku di depanku. Ini bukan penganiayaan. Ini pelajaran. Coba saja kau berani. Pukul aku sekali. Coba. Karena hal ini, akan kuhajar kau. Memukul orang, berbuat kekerasan, melanggar hukum. Karena hal ini, akan kuhajar keponakanmu, paman dari pihak ibu, membangkang terhadap moral, melawan surga. Karena hal ini, akan kuhajar kau, berbuat jahat atas nama hukum keluarga, durhaka, nenek moyangku. Ah, sejak kecil sampai sekarang tidak ada yang berani memukul anakku. Ku beritahu kau, kau telah membuat keluarga Qin marah. Aku membuat kalian sekeluarga seperti tikus gat, yang diburu semua orang. Bude, semua ini salahku. Aku mewakili anak-anakku untuk meminta maaf padamu. Cih. Ayah. Ibu, selama ini, kalian selalu menderita penghinaan. Sekarang anakku sudah pulang. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian menderita lagi. Anak seperti apa yang kalian besarkan? Selama bertahun-tahun, kalian meminjam uang kepada ayah. Ayah selalu bilang tidak akan memberi. Tapi kapan ayah tidak memberi? Ayah selalu menyayangi kalian. Sekarang ayah sudah pergi. Kalian berani membuat keributan di rumah duka. Apakah kalian punya hati nurani? Kalian berani membuat keributan di rumah duka. Apakah kalian punya hati nurani? Ya, lihat dulu hari ini hari apa. Berani sekali membuat keributan di rumah duka. Anak merekalah yang paling tidak bermoral. Dulu aku juga buta. Waktu dia kuliah, aku masih belikan dia barang-barang. Sekarang kupikir,
Lebih baik diberikan kepada anjing saja. Hal baik, anjing saja tahu. Bersyukur itu bagus. Harus punya aturan, tidak punya aturan. Harus bersyukur, tidak bersyukur. Keluarga Qin memang terburu-buru. Hilang. Tetangga sekalian. Aku, Li Zimu, selalu membalas dendam. Membalas ketidakadilan. Orang tuaku yang kandung dianiaya. Jika aku mengabaikannya, itu adalah pengkhianatan besar. Kebaikan penduduk desa terhadapku. Jika aku mengabaikannya, itu adalah pengingkaran budi. Ah, wah, banyak sekali uang. Aduh, ini. Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Aduh, kakak, belum pernah melihat uang sebanyak ini. Warga sekalian, kali ini saya pulang untuk membalas kebaikan kalian semua selama ini. Uang tunai ini adalah tanda terima kasih saya. Setiap orang mendapat 500.000. Berhenti, siapapun yang berani mengambil uang ini hari ini, adalah penghinaan bagi keluarga kami. Siapapun yang berani mengambil uang ini hari ini, itu adalah penghinaan terhadap keluarga Qin kita. HMPH, kalian semua sudah melihat bagaimana dia memperlakukan keluarga Qin kita. Kalian benar-benar mengira dia akan memberikan uang kepada kalian dengan ikhlas. Para tetangga, terima uang ini dengan tenang. Aduh. Adapun keluarga Qin kalian, sebelumnya, aku telah melakukan terlalu banyak hal yang keterlaluan kepada orang tuaku. Hari ini, di hadapan para tetua dan penduduk desa, aku akan membalas budi mereka terlebih dahulu, baru kemudian membalas dendam. Biarkan mereka melihat bagaimana keluarga Li kami bertindak. Jangan kau kira dengan mendapatkan sedikit uang haram, kau bisa menyuap kami. Uang yang dulu dipinjamkan keluarga Qin kepada kami, aku akui, budi ini, aku Li Zimu akan mengingatnya seumur hidup. Sekarang aku akan membalas keluarga Qin 10, bahkan 100 kali lipat. Tapi selama ini, dendam kalian karena telah menganiaya orang tuaku juga harus dibayar. Menganiaya orang tuamu. Aku hanya ingin bertanya padamu, keluarga Qin kami, di titik mana yang telah menyakiti keluargamu bertiga? Selama ini, jika bukan karena bantuan keluarga Qin kami, kau bahkan tidak akan hidup sampai berumur 1 tahun. Menganiaya ayahmu, kapan kami pernah membuli ayahmu? Lidahai, tanyakan saja padanya sendiri, apakah aku pernah membulimu? Katakan. Apakah kau melihatnya? Selama bertahun-tahun kalian butuh meminjam uang. Kapan kami tidak pernah meminjamkan? Kalian kesusahan. Kapan kami tidak pernah membantumu? Lidahai, sekarang anakmu sudah kembali. Kau mau menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Apakah semua orang di desa ini sedang mengawasimu hari ini? Jika kau ingin tidak tahu berterima kasih, kau, Lidahai, akan dicap oleh seluruh desa seumur hidupmu. Benar. Selama ini keluarga Qin yang selalu meminjamkan uang kepada keluarganya. Memang benar, kakek Qin itu orang baik. Li Dahai memang tidak punya kemampuan, tapi selalu membantu keluarga kita, keluarga Qin. Mulutnya tajam, hatinya lembut. Tidak pernah merugikan keluarga Li Dahai sedikit pun. Li Dahai, saya bertanya padamu, apakah keluarga Qin kita pernah membantumu? Li Dahai, saya bertanya padamu, apakah keluarga Qin kita pernah membantumu? Ini sudah membantu. Ayah, ini jelas-jelas dia sedang mengada-ada. Aku mengada-ada? Li Simo, ayah kandungmu sendiri sudah mengakuinya. Kau anak muda ini, berbuat macam-macam. Hari ini budi baik sudah kubalas. Yang harus dikembalikan sudah kutinggalkan. Ayah, ibu, kita pergi. Berhenti. Keluarga kalian hari ini membuat keributan di rumah duka. Bahkan memukulku dengan cambuk 3 dunia. Begitu saja ingin pergi. Keponakan tersayang, kita semua adalah keluarga, kan? Bertengkar seperti ini ada gunanya, apalagi di depan banyak orang luar. Untuk apa semua ini? Kata-katamu terdengar bagus. Hari ini anakmu sudah menginjak-injak harga diri keluarga Qin. Mau pergi ya pergi saja, lalu bagaimana dengan seluruh penduduk desa? Melihat keluarga Qin kita. Jangan kira aku tidak tahu apa yang telah dilakukan keluarga Qin selama ini. Jika kau masih terus berulah, aku pasti akan membuat keluarga Qin membayar harganya. Coba kau lihat. Besar sekali mulutmu, Li Zimu, baru katakan padamu, di wilayah keluarga Qin, hukuman keluarga belum selesai, siapapun tidak boleh pergi. Hukuman keluarga belum selesai, siapapun tidak boleh pergi. Li Dahai,
Dengarkan, jika kau keluar dari pintu ini hari ini, kau dan Qin Yufeng seumur hidup tidak akan pernah bisa lagi memberi penghormatan kepada kakek. Aduh, adik ipar, hukuman ini tidak boleh dilanjutkan. Jika dilanjutkan, akan ada yang meninggal. Kau kira ini melunasi hutang? Terus ditunda-tunda. Hukuman hari ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Dipukul sampai mati, itu sudah sepantasnya. Yufeng, kita tidak perlu memohon kepada mereka. Mau berkelahi ya berkelahi saja. Aku masih sanggup bertahan. Kau memang tegar. Menurut hukum keluarga Qin, anakmu mengacaukan rumah duka, tidak menghormati orang yang lebih tua, memalukan keluarga Qin. Kau mewakili anakmu untuk meminta maaf. Dan sebagai hukuman, salin 200 kali, 200 kali, 100 kali saja. Sebanyak itu, siapa yang sekejam itu sih? Ini taruhan yang besar sekali ya. 200 kali, 10 kali. Anak itu sudah membuat orang seperti ini. Kalau 200 kali, orangnya pasti mati. Li Dahai memang pantas. Siapa suruh dia melanggar aturan klan? Sujud, 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 sujud. Ayah. Apa? Kau ingin menghentikan hukuman keluarga Qin lagi? Nak. Apakah kau ingin ayah mempermalukan dirinya di depan seluruh desa? Yah. Karena keluarga Qin begitu kejam. Kita abaikan saja harga diri kita. Karena keluarga Qin begitu kejam. Kita abaikan saja gengsi ini. Nak. Ayah sejak kecil sampai sekarang tidak pernah menyakiti siapapun. Dan tidak pernah melakukan hal yang menyakiti siapapun. Ini adalah prinsip hidup keluarga kita. Kalau begitu, hukuman untukku akan kutanggung sendiri. Nak, bangunlah. Ini bukan urusanmu. Ayah. Sebelumnya, kau sendiri yang menanggung semuanya di rumah ini. Sekarang anakmu sudah pulang. Anakmu akan menanggungnya. Baiklah. Kau harus kuat. Jangan menoleh, pergilah menemani kakekmu. Coba kau sentuh dia sedikit saja, Nona cantik. Siapa kau sebenarnya? Urusan keluarga Qin bukan urusanmu, HMPH. Siapa aku tidak penting. Yang penting selama aku ada di sini. Kalian semua jangan harap bisa menyentuh sehelai rambutnya pun. Jangan ikut campur urusan Meng Meng ini. Tidak bisa, aku tidak bisa membiarkan priaku menderita. Sejak kecil sampai sekarang aku selalu membenci penampilanmu yang disukai semua orang, Li Zimu. Bukankah kau mau datang? Baiklah. Kalau begitu aku akan memukulnya beberapa kali lagi. Silakan coba saja. Asal kau berani menyentuhnya, aku akan membongkar seluruh keluarga Qin kalian. Coba saja. Kita lihat saja siapa yang berani membongkar keluarga Qin kita. Kau siapa sebenarnya? Berani sekali kau berbicara sembarangan di sini. Panggil orang. Usir dia. Berani kau. Hahaha, Qin Zimo telah kembali. Qin Zimo. Maksudmu apa? Terlihatnya ayahmu sama sekali tidak memberitahumu. Kau yang bicara atau aku? Aku. Karena ayahmu merasa malu untuk mengatakannya. Maka aku akan mengatakannya untuknya. Ayahmu sudah lama menjualmu kepada keluarga Qin. Ingat baik-baik. Namamu Qin Zimo. Mulai hari ini, kau adalah bagian dari keluarga Qin kita. Omong kosong. Ayah, aku. Ini benar-benar tak terduga. Li Dahai bahkan tega menjual anaknya sendiri. Lihat saja penampilannya yang seperti menantu yang tidak berguna itu. Pantas saja dia melakukan hal seperti itu. Sekarang kau percaya? Qin Zimo. Kau anak durhaka. Berani sekali kau membuat keributan sebesar ini di depan altar leluhurmu. Cepatlah berlutut, 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 berlutut. Kau tidak boleh berlutut. Kalau kau berlutut, berarti kau mengaku kalah. Selama aku tidak setuju, siapapun tidak akan mempan. Inilah anjing yang dibesarkan oleh Li Dahai.
Dulu kalau bukan karena uang keluarga Qin kita, dia bahkan tidak mampu kuliah. Bagaimana sekarang dia sudah sukses? Berani-beraninya kau sombong di sini. Datanglah. Li Dahai. Kau mengakui perbuatan ini atau tidak? Nak. Ini semua salah ayah. Saat itu keluarga kita miskin. Ayah tidak mampu membiayaimu sekolah. Demi mengumpulkan uang untukmu. Aku hanya punya jalan ini. Sudah tidak ada jalan lain lagi. Ayah, kau tahu. Universitas itu, aku bisa tidak kuliah juga. Ayahmu hidup tak berguna seumur hidup. Aku tidak ingin kau juga hidup dengan kepala tertunduk seumur hidup. Cantik sekali ucapannya. Demi sedikit uang, kau bahkan tega menjual anakmu sendiri. Masih ada lagi yang tidak berani kau lakukan. Aku sudah tahu sejak lama. Kau telah merencanakan untuk menipu keluarga Qin, lalu menutupi semuanya. Akhirnya kau berhasil mendapatkan semuanya. Li Dahai, kau sangat licik. Bukan, maksudku bukan seperti itu. Maka buktikan padaku. Nak, apa kau marah karena ayahmu tidak berguna? Ayah. Di hatiku, ayah selalu menjadi ayah terbaik. Kalian berdua berakting drama sedih di sini. Jangan banyak bicara. Hari ini kau harus memberi penjelasan padaku. Baiklah. Kalau begitu aku akan memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Kau akhirnya puas, kan? Maka aku akan memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Seperti ini kau akhirnya puas, kan? Baik. Karena Li Dahai sudah mengatakannya, maka para tetua dan warga sekalian menjadi saksi saya. Mulai hari ini, Li Zimu sekarang berganti nama menjadi Qin Zimu. Masuk ke dalam keluarga kami. Patuhi aturan keluarga kami. Kalian berdua, promosi jabatan bersama Qin Zimu tidak boleh sembarangan. Inikah yang disebut aturan keluarga Qin? Menindas anggota keluarga, memisahkan keluarga secara paksa. Berani sekali kau. Lalu aku bertanya padamu, ayahmu menyuruhmu mengubah nama keluarga sampai sekarang pun kamu tidak mengubahnya. Apakah itu tidak termasuk mengingkari janji? Para tetangga sekalian, menurut kalian, apakah yang dilakukan keluarga Qin sudah benar? Karena sudah berjanji, maka seharusnya menepati janji. Desa kita tidak menerima orang yang mengingkari janji. Apakah bisa hidup dengan baik adalah masalah kemampuan, tapi tidak memegang janji. Itu berarti ada masalah dengan orangnya. Tidak percaya juga tidak apa-apa. Memiliki keluarga yang bermasalah seperti ini. Kalau tidak, bisa jadi akan melakukan kejahatan. Hubungan orang tua dan anak yang buruk. Semua orang berpikir bahwa keluarga Qin melakukan hal yang benar. Lalu mengapa kau tidak berlutut dan meminta maaf padaku? Berlutut. Kau sombong dan bertindak sewenang-wenang, menindas sesama suku. Mengapa aku harus tunduk padamu? Baiklah, Qin Zimu. Kau sebagai anggota keluarga Qin, berani-beraninya melawan keluarga Qin. Di rumah, kepala keluarga Qin, Qin Biao, akan dihukum sampai dia mengakui kesalahannya. Dihukum sampai dia mengakui kesalahannya. Tunggu dulu, kapan kau menjadi kepala keluarga Qin? Aku adalah satu-satunya keturunan laki-laki keluarga Qin. Dengan persetujuan Dewan Tetua, aku sekarang adalah kepala keluarga Qin. Qin Biao, bengong ngapain? Pukuli dia, sungguh berwibawa sekali. Ternyata baru saja menjadi kepala keluarga, sudah pamer kekuasaan. Ini urusan keluarga kami. Orang yang tidak berkepentingan, minggir. Memang otoriter sekali. Bahkan tidak boleh dipertanyakan. Menurutku, keluarga Qin di bawah kepemimpinanmu akan segera hancur. Aku beritahu kau. Jika kau sekarang tidak segera meminta maaf padaku, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Sejak kau keluar, kau langsung menuduh tanpa alasan dan mengungkit masa lalu di sini. Bahkan menghasut warga untuk menerima apa yang kau sebut hukum adat. Menurutku, kau memanfaatkan kekuasaanmu untuk menindas sesama suku. Sekarang aku bertindak sesuai aturan. Tanpa aturan, semuanya akan kacau. Kau orang luar berani-berani mengganggu aturan keluarga Qin kami. Jika aturan itu digunakan untuk menindas keluarga sendiri, maka aturan yang buruk itu bisa dihapus. Kau sebenarnya siapa? Aku. Aku tunangan Zimu. Kakak Zimu. Ting ting. Apa yang baru saja dikatakan kakak Zimu itu benar. Zimu, kau seharusnya tahu identitas apa yang harus kau perkenalkan padaku, kan? Kakak Zimu, siapa dia? Hubungan kalian berdua seperti apa? Sepersulit itukah memperkenalkan aku? Sakit.
Dia tunanganku. HMPH. Ting Ting, lihatlah. Zimo sudah lama memiliki tunangan. Dia sudah lama melupakanmu. Kau menunggunya selama 10 tahun. Jijik. Ternyata selama bertahun-tahun tidak ada kontak. Karena dia bertemu orang yang lebih baik di luar sana. Ting Ting, dengarkan aku menjelaskan. Dia tidak mau mendengarkan penjelasanmu. Ting Ting sekarang adalah tunanganku. Apa katamu? Ting Ting. Benarkah? Benarkah? Aku tunangannya. Kenapa kau menikah dengannya, kakak Zimo? Selama bertahun-tahun ini, aku terus memikirkan. Setelah kau kembali dari kota nanti, apakah aku masih pantas untukmu? Tapi sekarang aku melihat ada orang yang lebih baik di sisimu. Nantinya aku benar-benar akan bahagia untukmu. Pena ini telah menemani aku selama 10 tahun. Sekarang aku kembalikan padamu. Ting Ting, pena ini kau simpan saja. Nanti kalau kamu kangen aku, tulis surat untukku. Sudah selesai. Ting Ting. Pamerkan sedikit di depan kakakmu, Zimo. Biarkan kakakmu, Zimo, melihat betapa mesranya kita sekarang. Jangan keterlaluan. Aku bahkan tidak boleh mencium tunanganku sendiri. Lepaskan, lepaskan. Tenang, Jingjing. Qin Biao. Ada apa? Aku mencium tunanganku sendiri. Kau masih tidak senang. Aku hanya melihat Ting Ting tidak senang. Aku hanya melihat kau memaksanya. Mereka memaksa saya untuk memberikan mas kawin 200.000 kepada ayahnya. Lalu ayahnya menjualnya kepada saya. Dia menikah denganku. Ayahnya bahkan ingin sekali menyerahkan putrinya ke tempat tidurku. Tahukah kau, Ting Ting, selama kau tidak mau, tidak ada seorang pun yang bisa memaksamu. Apalagi 200.000 itu. Meskipun 2 juta, 20 juta pun bisa kuberikan kembali padamu. Mas kawin juga bukannya bisa kau kembalikan sesukamu. Kuberitahu kau, ini adalah adat, ini aturan, bukan aturan yang bisa kau kembalikan sesukamu. Hari ini aku akan melanggar aturan itu. Kuberitahu kau jujur. Aku, Li Zimo, hanya akan menikahi Ting Ting. Pikiran itu tidak pernah berubah. Kau kira kau siapa? Kau mau menikah? Ya sudah menikah. Ting Ting sekarang adalah wanitaku. Bagaimana? Suka barang bekasku? Atau kau suka menggunakan barang yang sudah kupakai? Diam, Ting Ting selamanya akan tetap menjadi menantu perempuan kami di hati kami. Li Zimo, jangan lupa janjimu padaku. Aku akan memberimu penjelasan. Apa maksudmu? Ting Ting, selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakanmu. Masih ingatkan kau dengan syal dan pemutar musik portabel pemberianmu? Itu kau berikan padaku saat aku sedang sangat kesulitan. Sampai sekarang masih kau simpan. Tapi kenapa selama ini kau tak pernah menghubungiku? Bahkan sepucuk surat sederhana pun tidak pernah kau kirimkan padaku. Surat, aku pernah menulisnya. Tapi tidak pernah ku kirim. Ting Ting. Maaf. Kakak Zimo. Ting Ting. Aku tidak akan mengecewakanmu. Seperti yang telah kukatakan. Dalam hidupku, aku pasti akan menikahimu. Janji ini tidak akan pernah kuingkari. Aku, Li Zimo, seumur hidupku. Selain Ting Ting, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Aku, Li Zimo, dalam hidup ini, selain Ting Ting, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Lalu kenapa kau tidak pulang lebih cepat? Seandainya kau pulang lebih cepat, aku tidak perlu bertunangan. Ada beberapa hal yang juga terpaksa aku lakukan. Ting Ting, aku hanya ingin tahu isi hatimu. Kakak Zimo, selama bertahun-tahun, aku setiap hari setiap detik memikirkanmu. Aku ingin menunggu kepulanganmu untuk menikahiku. Tapi, aku tidak bisa lagi menunggumu. Aku takut kau tidak menginginkanku.
Kalian berdua menganggapku tidak ada ya? Mas kawin sudah kubayar. Pernikahan juga sudah kusiapkan. Kalian berdua sedang memainkan drama melodrama ya? Aku yang membayar. Jadi orang bodoh saja aku. Halo, kau sudah mati. Tidak peduli apa yang terjadi pada putrimu. Sekarang kau adalah orang Qin Biao. Kenapa masih berselingkuh dengan pria lain? Kenapa masih berselingkuh dengan pria lain? Kau. Katakan. Aku. Saya harap Anda dapat mempertimbangkannya lagi. Saya juga harap kamu dapat mempertimbangkannya dengan baik. Keluarga kalian sudah menerima mas kawin dari keluarga kami. Jika berani membatalkan pernikahan, keluarga kalian tidak akan pernah bisa mengangkat kepala seumur hidup. Ting Ting, kamu tidak ingin aku menjadi orang yang mengingkari janji, kan? Tidak. Kau ingin aku menikah dengan Qin Biao. Aku lebih baik mati saja. Aduh, terserah kau saja. Aku tidak peduli lagi. Aku percaya kepada kaksimu. Wang Tingting, pikirkan baik-baik. Aku menyukainya sejak dulu. Sekarang pun sama. Baik. Baik. Pasangan yang tidak pantas. Akhirnya bersama. Ayah. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tentu saja ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebagai orang keluarga Qin, mati pun menjadi hantu keluarga Qin. Karena kau adalah keluarga Qin. Berani-beraninya bersekongkol dengan orang luar, tidak menjaga kesucian sebagai istri. Menurut aturan keluarga Qin, hukumannya adalah cambuk api. Cambuk api. Ini adalah hukuman keluarga Qin yang paling berat. Kali ini benar-benar akan dihukum berat. Jika terkena sekali pukulan ini, nyawanya pasti akan setengah melayang. Mas kawinnya saja sudah berkurang. Bukankah seharusnya dia dengan jujur menjaga kesuciannya? Para hadirin sekalian, saksikanlah dan dengarkanlah kesaksian untuk keluarga kami. Dia sudah menerima mas kawin. Ini orang-orang keluarga Qin kita. Sekarang berani-beraninya bersekongkol dengan orang luar. Sungguh tidak tahu malu. Haruskah dipukul? Harus dipukul, harus dipukul, harus dipukul, harus dipukul, harus dipukul, harus dipukul. Kau berani-beraninya menggoda perempuan keluarga Qin kami. Melanggar aturan keluarga Qin, melawan hukum langit. Sama-sama pantas dihajar. Aturan, kurasa kau ingin menggunakan hukuman pribadi, ya? Qin Zenan, kau pikir kau benar-benar bisa menutupi semuanya? Aku bersikap benar, bertindak jujur. Sebagai kepala keluarga Qin sementara, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan, menjaga moral dan melaksanakan hukum keluarga. Kita lihat siapa yang berani. Kita lihat siapa yang berani. Hari ini kalian semua jangan coba-coba menyentuh Li Zimu. Xing Ting dan dia sudah seperti ini. Kau masih membantunya. Perasaan aku dan Li Zimu adalah masalah kami berdua. Hari ini selama aku di sini, kalian jangan harap bisa menyentuhnya. Ini urusan keluarga Qin kami, juga urusan desa ini. Kau berani ikut campur, mereka berdua memang salah. Seorang orang luar datang merusak aturan desa kita. Benarkah kau mengira desa kita tak punya siapa-siapa? Pergi, 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 pergi. Meng Meng. Jangan pedulikan aku, pergilah, karena aku sudah memutuskan untuk membantumu. Pasti akan membantuku sampai selesai. Dengarkan aku. Cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Hukuman cambuk api untuk Ting Ting. Aku akan menerimanya untuknya. Baik. Bangun, berlutut. Ibu yang penyayang. Satu pukulan membersihkan tubuh, menjaga kerahasiaan dan melindungi tubuh. Ah, anakku. Dua pukulan menenangkan hati, hati dan pikiran tenang. Ah, aduh. Jangan hahaha. Tiga pukulan, jiwa melayang, barangkali tak ada yang tertangkap. Ah, kakak Jinmu. Ah. Hahaha. Hahaha. Kalau terus berkelahi,
akan ada yang mati. Ini adalah hukum keluarga Qin, juga aturan desa. Kau berani ikut campur lagi, aku akan menghajarmu juga. Silakan coba saja, jangan bicara lagi, bagaimana? Haha. Karena ini pilihanmu, maka aku akan menemanimu. Mumu. Ting ting. Semua ini gara-gara aku. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggungnya sendirian, Zimo. Aku dan ibumu juga akan menemanimu. Baiklah. Karena kalian semua bersedia menemaninya. Baiklah, hari ini aku akan memenuhinya. Kalian bangun. Lambat. Karena keluarga Qin begitu kejam. Maka hari ini aku akan membentuk kembali keluarga Qin. Beraninya kau, panggil tetua. Tetua utama. Keluarga ini benar-benar membuat keributan di pemakaman. Yu Feng. Kalian sudah keterlaluan, aku hanya ingin mengantar ayahku. Tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Mengantar seperti ini? Kau membuat keributan di rumah duka. Ayah bisa tenang pergi? Tetua dan yang lainnya, mereka tidak berniat baik. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Kau ingin menjadi kepala keluarga. Kepala keluarga Qin, hanya keluarga Qin yang berhak mendudukinya. Sekarang kau bernama Li, kau adalah orang luar. Kata-kata tetua besar itu memang tidak salah. Karena hanya keluarga Qin yang berhak. Maka mulai hari ini, maka aku mengubah namaku menjadi Qin Zimo. Selembar catatan sebelumnya menulis bahwa aku mengubah nama keluargaku menjadi Qin. Aku adalah keluarga Qin. Karena aku adalah keluarga Qin. Lalu, apakah aku punya hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala keluarga Qin? Kepala keluarga Qin bukanlah posisi yang bisa didapatkan hanya dengan keinginan. Kau terlalu muda. Tidak menghormati yang lebih tua, asal kau berlutut dan meminta maaf. Kita anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Tadi ku katakan kau harus mengganti nama keluarga. Kau tidak mau menggantinya. Sekarang demi posisi kepala keluarga, kau setuju untuk mengganti nama keluarga. Apa sebenarnya niatmu? Apa sebenarnya niatmu? Kau bertindak semena-mena, menghasut warga desa. Apa maksudmu sebenarnya? HMPH, anak muda, kau terlalu berani. HMPH, anak muda, kau terlalu berani. Kau harus mengerti. Harus ada aturan, barulah ada batasan. Keluarga Qin kalian berkali-kali menggunakan hukuman di luar hukum, meremehkan nyawa manusia, memaksa pernikahan. Jika itu memang aturan keluarga Qin, maka kupikir aturan itu harus diubah. Kau tidak menghormati leluhur, tidak hormat kepada kepala keluarga, tidak hormat kepada tetua. Hukumannya adalah mati. Jangan gunakan ini untuk menekan saya. HMPH, kalian memilih Qin Zenan, kepala keluarga saat ini, bukankah hanya karena dia kaya? Apakah dia punya aset? Brengsek, kami memilih Qin Zenan. Itu adalah keputusan setelah pertimbangan matang. Pertimbangan matang, bagus sekali. Lalu aku bertanya padamu, jika karena dia menjadi kepala keluarga, membuat keluarga Qin bangkrut dan menuju kehancuran. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Kau tahu apa yang kau katakan? Apakah kau terlalu lama di luar? Otakmu sudah ditipu orang. Bisnis keluarga Qin kita akan bangkrut. Dengarkan aku akan membuat keluarga Qin memutus semua kerjasama dalam waktu 10 menit. Bangkrut total. Hahaha. Berpura-pura. Terus berpura-pura. Kau terus berpura-pura saja. Kau pikir dengan satu telepon saja, bisnis kami akan bangkrut. Kenapa kau tidak bilang, satu telepon darimu bisa membuat bumi meledak? Jangan kira dengan membawa beberapa orang dari luar, kau bisa berlagak seenaknya. Kau kira kau siapa? Bukalah matamu dan lihatlah. Selain warga desa di sini, dan teman yang bekerja sama paling erat dengan keluarga Qin kami, bagaimana kau bisa membuat keluargaku bangkrut hanya dengan satu panggilan telepon? Perusahaan Longfeng kami akan selalu menjadi teman keluarga Qin. Pabrik keluarga Qin di Donghai sangat terkenal. Aku masih punya satu pesanan lagi yang menunggu kerjasama dengan keluarga Qin. Waktunya habis. Halo, tidak mungkin. Proyek kita tidak mungkin bermasalah, tidak mau bekerja sama. Tuan Dai, kita sebelumnya sudah bernegosiasi dengan baik. Tuan Dai, jangan salahkan kami. Hei. Tuan Feng, proyeknya jangan dibatalkan. Kalau dibatalkan,
saya akan mengalami kerugian besar. Tuan Feng, sulit sekali. Semua investasi ditarik. Ayah, semua proyek kita dibatalkan. Bahkan ada proyek yang harus membayar denda besar karena operasi ilegal. Semua harus dibayarkan. Kalau begitu perusahaan kita akan bangkrut. Kau sebenarnya melakukan apa sih? Jangan tegang, aku hanya menelepon saja. Kamu. Tuan Wang, Anda tidak boleh pergi. Kami masih memiliki beberapa pesanan yang harus terus kita kerjakan sama-sama. Aku masih ada urusan. Nanti kita bicarakan lagi pelan-pelan. Paman Zhao, kau melindungi Paman Zhangku. Kau menghitung-hitung keluarga kami, bajingan. Anakku, ada apa? Tidak punya sandaran, lagi, hanya bisa berkelahi, ya? Sekarang keluarga Qin sudah bangkrut. Apakah Qin Zenan masih pantas menjadi kepala keluarga? Kau sebenarnya siapa? Kau tidak berhak tahu. Apakah ini ancaman untuk kami? Kau telah menghancurkan bisnis keluarga Qin sampai sedemikian parah. Kau masih berani bertanya apakah Qin Zenan pantas atau tidak? Jelas kaulah yang menyerang bisnis keluarga Qin kami. Kau masih berani bertanya kepada kami di sini. Hanya karena kau melakukan hal ini, kami lebih baik memilih seekor babi pun daripada memilihmu menjadi kepala keluarga Qin. Lupakan saja keinginanmu itu. Bagaimana jika kukatakan padamu, aku mampu mengembalikan kekayaan keluarga Qin, dan bahkan bisa meningkatkan kekayaan keluarga Qin ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak bisa percaya padanya. Dia seenaknya saja berbohong. Tuan, kau jangan sampai ditipu olehnya. Sejak dia kembali, setiap hari dia selalu menyerang aturan dan hukum keluarga Qin. Dia berhati jahat, pribadi dan moralnya memang bermasalah. HMPH, dasar aku harus mempercayaimu. Tuan tua, kau tidak boleh percaya padanya. Diam kau. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin keluarga Qin mengalami bencana yang tidak beralasan ini? Bagaimana mungkin keluarga Qin jatuh sampai seperti ini? Jika kau bisa mengembalikan aset keluarga Qin kita, apa salahnya jika kepala keluarga Qin yang menyuruhmu? Tapi kenapa kami harus mempercayaimu? Kau tidak percaya padaku, itu hanya karena dalam hatimu, kau meremehkan keluargaku. Kau tidak percaya aku mampu menyelesaikan pendidikan. Kau tidak percaya aku mampu kuliah. Kau tidak percaya aku mampu pulang kampung dengan sukses. Bukankah kau menginginkan bukti? Segera pulihkan aset keluarga Qin. Kerja sama yang normal ya. Terima kasih. Baik-baik, kita pasti akan bekerja sama dengan baik ya. Sudah normal, ada apa? Usaha keluarga Qian sudah pulih ya. Ini bagaimana ini mungkin? Kau sebenarnya siapa? Maaf. Lupa memperkenalkan diri. Namaku Meng Meng. Grup Menglin adalah milikku. Grup Menglin. Grup nomor 1 di seluruh negeri. Grup Menglin. Zimu juga, anggota dari grup kami, memiliki saham di grup kami. Sekarang ini bisa membuktikan kekuatan Zimu, kan? Aku beritahu kalian. Orang miskin pun bisa melahirkan orang hebat. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat. Jangan remehkan anak muda yang miskin. Jangan percaya padanya. Tang Muzong, ya, aku sudah bilang, aku akan membentuk kembali aturan keluarga Qin dengan caraku sendiri. Baik. Ketua keluarga Qin selanjutnya akan dijabat olehmu sebagai penatua agung. Karena aku adalah ketua keluarga Qin, Qin Zenan. Apakah kau tahu kesalahanmu? Maksudmu apa? Dulu kau memaksa ayahku menandatangani perjanjian perubahan nama keluarga. Mendesak orang miskin hingga tak punya jalan hidup. Apakah kau tahu kesalahanmu? Kau mengada-ada. Warga sekalian, jika kalian mengalami kesulitan, menghadapi bahaya, orang-orang terkasih berada dalam bahaya, diancam dengan cara seperti ini. Apakah kalian mau? Qin Zenan, perbuatanmu tampak masuk akal dan legal. Namun sangat tidak berperi kemanusiaan, menindas rakyat jelata, mengerjai rakyat, segala yang kau miliki dibangun di atas uang dan kekuasaan. Semua itu adalah penghinaan terhadap orang-orang yang lebih rendah darimu. Hatimu sangat kotor.
Dan sejak awal kau selalu meremehkan orang lain. Kau memperlakukan orang lain seperti semut, bukan kau? Aku, ayah. Cepat panggil ambulans. Jeongnam. Zengnan. Zengnan. Bagaimana kabar Zengnan? Urusanmu apa? Ah. Yufeng, Yufeng, Yufeng. Kami tidak butuh perhatianmu. Aku beritahu kamu. Zenan sekarang terbaring di sini tidak sadarkan diri. Aku pasti akan membuat Qin Zimu masuk penjara. Yufeng. Bude. Ini juga bukan salah Zimu. Jangan sampai kamu memenjarakan Zimu. Bude. Yufeng, kau tidak apa-apa. Yufeng. Ibu mertuanya. Saat itu memang tidak sepenuhnya bisa menyalahkan cucu-cucu. Apa yang kau katakan, apakah perkataanmu itu berhati nurani? Itu adalah tanggung jawabnya. Bukankah seharusnya itu tanggung jawab keluarga kita? Kalian berdua sama sekali tidak punya niat baik. Bukan. Bukankah kita juga datang untuk menjenguk Zenan? Menjenguk Zenan, khawatir akan Zenan, HMPH. Ku bilang padamu, suamiku sekarang terbaring di rumah sakit. Anakmu, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Ibunya Zimu, dia tidak sengaja. Kalau ada urusan keluarga, serang aku saja. Kalau ada masalah, biar aku yang tanggung atas nama anakku. Anakmu sudah berganti nama menjadi Qin. Dia bukan anakmu lagi. Kau masih begitu mengkhawatirkannya. Pergi, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Pergi kalian, dengar tidak? Kalau tidak segera pergi, kakimu yang satunya lagi juga akan kupatahkan. Pergi, Ayo pergi. Aduh, pelan-pelan. Ayah benar-benar punya cara untuk mengirim Qin Zimeng ke penjara ya. Kita coba dulu saja. Kalau tidak, apalagi yang bisa kita lakukan? Dia sekarang sudah menjadi kepala keluarga Qin. Dan juga mewarisi bisnis keluarga Qin. Untuk saat ini, kita tidak punya pilihan lain. Maka kita harus mencari cara untuk menyingkirkan menantu laki-laki yang tidak berguna itu dan anaknya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bertahan di keluarga Qin? Dengan cara seperti ini, kalian tidak akan bisa mengirim Qin Zimo ke penjara. Dengan cara seperti ini, kalian tidak akan bisa mengirim Qin Zimo ke penjara. Kau siapa? Siapa yang menyuruhmu masuk? Cepat bicara. Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah musuh dari musuhku adalah temanku. HMPH, apa maksudmu? Maksudku apa? Bangunlah, jangan pura-pura lagi. Targetmu adalah kepala keluarga Qin dan hartanya. Targetku adalah Qin Zimu dan Meng Meng. Dengan begitu kita saling bekerja sama, masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan. Apa alasan saya harus mempercayaimu? Juru bicara keluarga Rothschild, Tuan Muda Di. Selama Anda menurut saya, semuanya bukan masalah. Hahaha. Baiklah, kesepakatan. Nak, lihat baju ini, bagus sekali. Bagus. Kakek, cepat kemari. Lihat ayahmu memakai baju ini, mudah sekali. Baju ini bagus, memang bagus. Dia juga tidak bisa bekerja. Ayah, bukankah itu hanya 2 potong baju? Dulu kita tidak mampu, tapi sekarang kita punya uang. Bebas saja, mulai sekarang, anak laki-laki setiap hari meminta kalian untuk memakai baju baru. Haha. Setiap hari pakai baju baru. Itu untuk apa? Meskipun punya banyak uang, dia juga tidak boleh menghabiskan uang secara sembarangan. Haha, benar sekali. Papa Mama hanya berharap kalian berdua bisa berada di sampingku. Mau kamu habiskan uang berapapun, aku rela. Nak, gadis bernama Meng Meng itu sangat tertarik padamu. Gadis itu memang baik. Tapi bagaimanapun juga, kamu sudah berjanji pada Ting Ting. Kamu pilih yang mana? Ya. Memilih gadis mana tidaklah penting. Yang penting, kamu tidak boleh menyakiti hati gadis-gadis itu. Iya, ayah. Tenang saja, kebetulan hari ini aku juga sudah janjian dengan Ting Ting. Ngobrolin ini sama dia. Baik,
Baik, baik. Benar. Kalau begitu, hari ini aku akan menunjukkan keahlian memasakku pada kalian. Haha, tunggu aku ya. Baik, baik, baik. Hahaha. Sayang. Lihat ini. Hahaha, ya ampun, lumayan bagus, sangat bagus. Kak Zimu, aku sangat menyukaimu. Aku tahu. Jadi, sebenarnya kamu lebih suka siapa, Meng Meng atau aku? Aku. Kalian berdua diam-diam berkencan di belakangku. Aku sedang berdiskusi dengan Kak Zimu bagaimana cara menyingkirkanmu. Lalu kau menyerah pada kakak Zimo. Li Zimo, apa aku sampai menyusahkanmu seperti ini? Bukan. Zimo, jangan salah paham denganku. Aku. Jadi kau tidak ingin mencampakkanku? Meng Meng, maafkan aku. Ini semua salahku. Ting Ting dan aku sudah besar bersama sejak kecil. Aku sudah bilang akan menikahinya. Jadi, bolehkah aku mengerti bahwa di antara kalian berdua hanya ada satu janji yang mengikat pria itu? Bukankah itu hanya soal menepati janji? Apalagi aku dan Ting Ting sudah bertahun-tahun. Di antara kami juga bukan hanya satu janji. Lalu bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan pengalaman kita bersama, selama bertahun-tahun, Meng Meng? Selalu kamu yang membantuku. Saat-saat tersulitku pun kamu yang selalu mendukungku. Sebenarnya, aku juga sudah memiliki perasaan padamu. Hanya saja sekarang aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan agar tidak menyakiti siapapun di antara kalian. Kakak Zimo, selama ini aku tidak ada di sisimu. Dan juga tidak bisa membantumu apapun, tapi aku tidak pernah melupakanmu. Meng Meng telah banyak membantumu. Dia gadis yang baik. Aku tahu. Jadi hari ini, siapapun yang kau pilih, aku tidak akan sedih. Tapi kau harus memilih salah satu. Benar. Hari ini kau harus memilih salah satu di antara kami berdua. Aku. Tidak baik, tidak baik. Ada masalah di tempat Qin. Apa? Kakak, minum air. Ahaha. Apa kau kira aku datang ke sini untuk minum air? Panggil Qin Zimo keluar untukku. Aku beri kau 3 detik. Jika dia masih tidak keluar, aku akan membongkar tempat ini. Silakan duduk sebentar lagi. Saya sudah mengirim orang untuk mencarinya. Segera sampai. Segera sampai. Huye, kesabaranku terbatas. Karena dia tidak kembali. Maka lepaskan amarahku padamu. Hahaha. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Baru datang selarut ini. Apakah kau takut pada Huyeku? Huye mana? Bahkan nama Tiger tua pun kau tidak tahu. Bagaimana kau bisa bertahan selama ini? Kurangilah omong kosong. Kalau ada urusan, katakan saja langsung. Ayo, semuanya, singkapkan lengan bajumu, tunjukkan padanya. Kami semua menggunakan sabun produksi keluarga kalian. Sekarang kami semua alergi. Kami menuntut ganti rugi. 500 juta rupiah per rumah. Tidak berlebihan, kan, HMPH? Kau juga sudah melihat pembakarannya. Jika hari ini kau tidak mengeluarkan uangnya, kami semua akan membongkar pabrikmu. Banyak orang yang meminta uang dengan mulut seperti singa yang aku temui, tapi belum ada yang berhasil di depanku. Meskipun alergi sekalipun, bukan berarti kalian bisa seenaknya meminta uang sebanyak yang kalian mau. Kurasa ruam merah di tanganmu ini, karena ulahmu sendiri kan? Masih berani menyalahkan kami, kau wanita murahan. Kau mau apa? Sebelum semuanya jelas. Uang ini tidak mungkin kuberikan padamu. HMPH, ingin mengingkari hutang, ya, tidak mau membayar, ya, baiklah, panggil orang, bawakan barang-barang itu ke sini. Ini adalah sabun-sabun rusak yang diproduksi oleh keluargamu, keluarga Qin. Hari ini, kau hanya perlu memakan sabun-sabun rusak ini. Semua perhitungan antara kau dan aku, kuhapuskan saja. Makan, 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 kenapa? Menyerah, bagaimana kalau kami membantumu? Aku akan menyuapimu hahaha. Makan, hahaha. Sabun murahan ini, sekilas saja sudah terlihat bukan produksi pabrik keluarga Qin. HMPH, tidak mungkin. Qin Biao dan, saya katakan ini adalah milik keluarga Qin. Benar-benar ukiran Qin, mendukungmu. Kau berani sekali meledakkan saya. Panggil orang.
Bunuh dia untukku. Bunuh dia untukku. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani. Zhang Hu, kau yang lebih dulu melakukan penipuan. Sekarang kau juga menggunakan kekerasan. Percaya atau tidak, aku bisa langsung memenjarakanmu. Meskipun aku masuk penjara, aku akan menghajarmu sampai mati dulu. Dengarkan semua. Rekaman di alat perekam ini berisi semua bukti kejahatan Zhang Hu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk keluarga Qin. Bahkan di penjara, dia masih menerima uang dari Qin Biao. Lalu kalian ikut-ikutan dia berbuat jahat. Membantu kejahatan. Hanya ada jalan buntu. Saudara-saudara, mengapa kalian harus sampai merugikan diri sendiri demi dia? Kalian ngapain? Jangan masuk dan ngomong yang tidak-tidak di sini. Tugas dari Tiger ini tidak bisa kami terima. Kalian kembali. Kembali semua. Zhang Hu, kau punya orang tua yang harus diurus dan anak-anak yang masih kecil. Demi keluarga Qin, kau masuk penjara. Apakah ini sepadan? Hanya dengan bekerja sama denganku, adalah satu-satunya jalan keluarmu. Ayah, apa kau yakin ini akan berhasil? Berhasil atau tidak? Kita coba dulu saja. Kita juga tidak punya cara lain yang lebih baik. Tapi bagaimana jika Zhang Hu gagal? Bagaimana jika dia membocorkan rahasia kita? Lalu bagaimana jika dia membocorkan rahasia kita? Dia juga tidak punya bukti. Aduh, hampir saja aku mati takut. Cepat tutup pintu. Tutup pintu. Aduh, aku hampir mati kesal. Sebelum masuk kamu tidak tahu harus mengetuk pintu dulu ya? Sama sekali tidak punya sopan santun. Bagaimana kabar urusanmu? Katakan, apa yang sudah terbongkar? Tapi aku tidak mengkhianati kalian kok, dan aku juga sudah mendapatkan informasi yang sangat penting. Ceritakan. Ini dia, krim tangan dengan formula baru mereka. Segera diluncurkan, jika kita bisa mendapatkan resepnya lebih awal. Lalu kita bocorkan atau... Hahaha. Kurasa dia tidak perlu lagi menjadi kepala keluarga. Tapi bagaimana kita mendapatkan resepnya juga menjadi masalah. Itu tidak sulit. Barang-barangnya tidak ada. Lanjutkan perekrutan. Kalian mencari ini, kan? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Tidak tahu apa yang ku katakan. Larut malam begini datang ke kantor mau ngapain? Banyak omong. Ini milik keluarga Qin. Aku mau datang. Ya aku datang. Kita datang untuk tidur. HMPH. Jelas-jelas karena dia. Masih juga menyangkal. Ayah, Zhang Hu benar-benar menjual kita. Kau berani menghitung-hitung aku yang merencanakanmu. Apakah kamu yang pura-pura sakit? Apakah kamu yang menyuruh orang untuk membuat onar di pabrik? Apakah kamu yang mencuri di sini tengah malam? Lalu bagaimana jika memang aku? Paman. Hentikanlah, permusuhan antara kedua keluarga kita sudah cukup. Kurasa kita juga bisa menyelesaikan perselisihan ini. Bisa juga berdamai. Bisa juga menjalani hidup seperti keluarga lain pada umumnya. Berhentilah. Tidak mungkin. Usaha keluarga Qin selama 3 generasi tidak bisa kuserahkan kepadamu, orang luar yang telah berganti marga. Ingin aku berhenti? Kecuali aku mati. Kalau begitu, maka aku juga tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Kalian berdua diduga mencuri dokumen rahasia. Hanya dengan satu tuduhan ini saja sudah cukup membuat kalian menderita. Sialan kau. Tenang saja. Jangan bergerak. Aku ini pamanmu. Sekarang kau tahu kalau aku pamanmu. Maaf, sudah selesai. Kau, Kau tunggu saja,
Yu Feng. Aduh, Bude, ada apa ini? Cepatlah bangun. Kalau kau tidak menyetujui permintaanku, aku tidak akan bangun. Ada apa sih? Anak kalian akan memenjarakan Zenan dan Qin Biao. Ini, dikirim ke penjara. Penjara? Bagaimana mungkin? Zenan dan Qin Biao hanya pergi ke kantor untuk melihat-lihat. Akibatnya disalahpahami oleh Zimu. Sekarang dia akan mengirim mereka berdua ke penjara. Mereka semua satu keluarga. Jika orang-orang keluarga Qin sampai mendengarnya dikirim ke penjara, betapa buruknya itu. Aku juga tidak enak hati untuk mengatakan ini pada Yu Feng. Ini bagaimanapun juga urusan keluarga Qin. Kenapa tidak enak hati? Zimu kan anak kandung kalian. Kumohon, tolong bantu aku untuk membicarakannya. Aku mengerti. Apakah kalian jijik karena aku sebelumnya yang tajam dan kejam? Saya minta maaf kepada kalian. Ini salahku. Ini salahku. Astaga. Jangan sampai begitu. Aku mohon padamu, tolong bantu aku. Anak seusia Jin Biao, jika sampai masuk penjara, separuh hidupnya akan hancur. Aku akan bicara dengan Zimu. Benar. Ini kau yang bilang. Maka kau harus bicara dengan Zimu sampai dia mengerti. Aku hanya bisa bicara dengan Zimu. Hasilnya bagaimana? Tergantung Zimu. Papa, Mama. Zimu, pria itu dan Qi. Tidak perlu dijelaskan lagi. Segala sesuatu harus berdasarkan prinsip. Karena mereka telah melakukan hal yang melanggar batas, maka mereka juga harus menerima hukuman yang setimpal. Hal yang melanggar batas. Benar, mereka diam-diam menyusup ke kantor. Ingin mencuri dokumen rahasia. Bibi dari suaminya. Tadi kau tidak berkata seperti itu. Maafkan aku, maaf. Aku takut mengatakan yang sebenarnya. Kalian tidak mau membantuku ya? Qin Biao dari Nanhe, mereka benar-benar menyesal. Kumohon, maafkan mereka. Jika mereka berdua masuk penjara, bagaimana aku harus berbuat? Kumohon padamu. Bude. Cepat bangun, penghormatan sebesar ini tidak bisa kuterima. Bude, kumohon lepaskan kakak ipar dan adikmu. Kita semua adalah keluarga Qin. Kita akan selalu bertemu. Kebaikan ini tidak bisa kau sia-siakan. Ibu mertua Zimu. Janganlah kau menyusahkanku. Negara punya hukum negara. Suku punya aturan suku. Jika aku melepaskan mereka, bagaimana aku bisa menegakkan aturan di keluarga Qin? Bagaimana aku bisa menjadi kepala keluarga Qin? Ibu tirinya, Zimu, benar juga ya? Ibu. Baiklah, Qin Zimu. Hanya kau yang hebat. Hanya kau yang teguh. Hanya kau yang berprinsip. Kau bicara banyak sekali dengan kata-kata yang mulia itu. Bukankah itu hanya untuk membalas dendam pribadi? Sama seperti ayahmu yang tidak berguna itu. Permukaannya suram, namun hatinya sangat egois. Bude, jangan marah ya. Ini. Ayah. Aduh ayah, pekerjaan ini biar aku saja. Kau jangan ikut campur. Saya sendiri saja bisa. Jangan sampai baju kotor. Ayah. Lusa aku berencana untuk menjemput ayah dan ibu ke kota. Untuk tinggal bersama, kita sekeluarga, tinggal bersama. Menikah apa menikah, aku dan ibu sudah terbiasa tinggal di sana. Desa kita kan akan segera dirobohkan untuk pembangunan, ya, lagi pula kita pasti akan pindah juga. Nanti saja, ya sudah, tanah ini milik keluarga kita sendiri. Nyaman tinggal di sini, lagi pula, pembangunannya sendiri belum ada kepastian. Setelah urusan keluarga Qin selesai, aku akan memikirkannya lagi. Gosip keluarga Qin mengatakan akan ada pergantian pemilik. Apa? Ada apa? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aset keluarga Qin tiba-tiba diubah kepemilikannya. Dia sekarang bukan lagi bagian dari keluarga Qin. Perubahan mendadak. Tidak mungkin hal seperti ini terjadi. Zimu, ini buruk. Grup kita diserang. Sekarang hampir lumpuh. Bahkan grup Menglin juga diserang. Tahukah kau siapa yang melakukannya? Aku tidak bisa menemukannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siapa yang memiliki kekuatan seperti itu. Dapat menyerang grup Mengling dalam waktu singkat. Bahkan tanpa membuatku sedikit pun menyadari. Serentak menyerang grup Mengling dan bisnis keluarga Qin. Terlihat orang ini memang mengincar aku. Kita sekarang sudah tidak punya waktu lagi. Jika tidak segera membalas, bisnis keluarga Qin dan grup Mengling akan hancur. Meng Meng. Tenang saja. Selama aku ada,
Grup Menglin dan bisnis keluarga Qin tidak akan mengalami masalah apapun. Lalu apa rencanamu? Tunggu aku pulang. Kau sebenarnya siapa? Ada tujuan apa kau mengajakku ke sini? Ye Shaolong, kenapa kau ada di sini? Kejutan? Kaget, kan? Terkejut tidak? Sekarang tempat ini sudah menjadi milik Tuan Muda Ye. Keluarga Qin sama sekali tidak memprovokasi kamu. Kenapa kamu tega berbuat seperti ini? Keluarga Qin itu apa-apaan? Yang ingin kusasar adalah Li Zimu. Maksudmu apa? Maksudku apa? Dulu dia, Li Zimu, menghancurkan grupku, merebut wanita yang kucintai. Sekarang, aku akan merebutnya kembali sedikit demi sedikit. Jadi kau kembali untuk membalas dendam, hanya karena aku menolakmu dulu, HMPH. Sebenarnya sangat sederhana, saat itu kau menolakku, semua karena dia, Li Zimu. Sekarang dia sudah menjadi bawahan yang kukalahkan. Ini juga membuktikan kesalahan penilaianmu. Tentu saja, jika kau sekarang berlutut dan memohon padaku untuk menikahimu, aku bisa mempertimbangkan untuk mengembalikan grup Mengli kepadamu. Kau mimpi, kau bilang Li Zimu adalah bawahan yang kau kalahkan. Kau benar-benar lucu, Ye Shaolong, aku tidak akan pernah menyukaimu seumur hidupku. Kau masih sama seperti saat kuliah dulu. Terlihat awet muda. Padahal sebenarnya hanya perempuan nakal. Mulutmu, jaga bicaramu. Kalau begitu, sekarang juga akan kuhabisi kau, agar kau tahu bagaimana caranya hidup seumur hidup. Ah. Hahaha. Ye Shaolong, kau cari mati. Ye Shaolong, kau cari mati. Nenek. Qin Zimo. Ini wilayah keluarga Ye. Kau sudah mati. Wilayah keluarga Ye. Sepertinya kau belum menerima kabar ya. Kabar apa? 321. Ah. Kapan kau membelinya kembali? Sekarang kau masih berani menunjukkan kesombonganmu di depanku. Kau sebenarnya sudah melakukan apa? Pertanyaan itu seharusnya kutanyakan padamu. Ini adalah properti keluarga Qin. Bagaimana bisa sampai ke tanganmu? Padahal aku sudah mendapatkan hak kepemilikan tempat ini. Aku sama sekali tidak menjualnya. Kau tidak mungkin bisa melakukannya. Kau benar-benar mengira sedikit akal-akalanmu bisa menipuku. Saat Qin Zenan mengacau, aku sudah menyadari bahwa kaulah yang bermain curang. Jadi aku sudah bersiap. Kau waspada seperti apapun, sekarang kau tak bisa mengubah apapun. Ini sudah menjadi kenyataan. Kau salah, untuk mencegah hal yang tak diinginkan. Dari awal sampai akhir, sertifikat kepemilikan yang kau dapatkan semuanya palsu. Kau memang berani, nak, permainan kita baru saja dimulai. Kita tunggu saja. Bagus, apapun siasatmu, silakan gunakan. Aku akan melawanmu sampai akhir. Bagus, kalau begitu, karena kita akan bermain. Mari kita bermain besar. Aku sudah memikirkannya. Kau pasti akan mengambil kembali perusahaan itu. Karena itu, aku sudah lama memutuskan rantai pendanaan dan pasokan. Kaget tidak? Kaget tidak? Tak terduga, ya, kau rendah dan tak tahu malu. Aku pun begitu. Aku hanya memprediksi-prediksi Li Zimu saja. Tidak sampai 3 bulan, dia pasti akan bangkrut. Meng, ikut aku. Aku akan mentraktirmu menonton pertunjukan yang bagus. Lihat bagaimana Tuan Muda Ye menamparkan wajahnya sendiri. Perusahaan Haili, Du Chenghai, menginvestasikan 5 juta untuk pabrik keluarga Qin. Grup Huali. Perusahaan 500 besar dunia. Bagaimana kau bisa berinvestasi di sini? Perusahaan Longtian, Zhao Tianlong, setiap tahun memesan 3 juta dari pabrik barang keperluan sehari-hari keluarga Qin. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Perusahaan Xianyu, Sang Chengde, menyediakan dana untuk perluasan pabrik, dan menyediakan pemesanan-pesanan 5 juta per tahun, kerjasama pesanan selama 50 tahun. Aduh, 3 bos. Kita semua adalah perusahaan 500 besar. Mengapa harus berinvestasi di tempat kecil seperti ini? Ini hanya pabrik reot.
Ketiga perusahaan kita tidak bisa membiarkan siapapun menyinggung Tuan Qin. Asal Tuan Qin memerintahkan, kami pasti akan memberikan seluruh kemampuan kami. Benar, siapapun yang menyinggung Tuan Qin adalah lawan kita. Mulai hari ini, Jenderal Ni akan menjadi musuh dari ketiga perusahaan kita. Baiklah, baiklah, kalian ingin bermain seperti ini ya, maka jangan salahkan aku jika aku menggunakan jurus pamungkas. Barang-barang yang diproduksi pabrik keluarga Qin, karena bahan bakunya mengandung bahan beracun, baru-baru ini menjadi sorotan. Untuk detailnya, silakan lihat. Tuan Qin, ada apa ini? Bagaimana bisa masih ada orang yang mengatakan bahwa produk keluarga Qin menggunakan bahan yang bermasalah? Ini jelas-jelas fitnah yang disengaja. Tentu saja kami percaya pada integritas Tuan Qin. Hanya saja, jika ini sampai tersebar di internet, pasti akan berdampak besar pada pabrik keluarga Qin. Ya, jika seperti itu, sebanyak apapun uangnya akan sia-sia. Bagus sekali, strategi mengalihkan perhatian. Kau membuat video-video ini, bukannya untuk meniru produk keluarga Qin. Lalu bagaimana jika iya? Lalu bagaimana jika tidak? Apakah kau punya bukti? Kulihat sekarang bagaimana kau membalikkan keadaan. Benar-benar tidak mau mengaku sebelum melihat bukti nyata. Lihat ini apa? Video ini dari mana? Ini pengakuan bersalah Qin Zenan. Videonya, dia mengakui sendiri. Berita-berita sebelumnya semua fitnahnya terhadap keluarga istrinya. Memfitnah keluarga istrinya. Video-video ini, sudah kuunggah ke internet. Uang yang kau gunakan untuk menyabotase grup Menglin sudah dibekukan. Semua barang palsu produk tekstil keluarga Qin, satu persatu akan kuhancurkan. Kau tunggu saja penyelidikan. Dan lagi. Bagaimana menurutmu keluarga Rothschild akan memperlakukan seorang pecundang? Jalanmu hanya satu. Habis hidup di penjara. Pergi dengan tenang saja. Hahaha. Zimo, kau tidak boleh kenapa-napa. Kau belum menepati janjimu padaku. Aku tidak mengizinkanmu mati. Keluarga tidak boleh masuk. Zimo, selama kau bisa hidup, aku akan menerima apapun. Ting Ting, aku akan membantumu berdiri. Perlahan. Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Tidak perlu dokter. Aku sudah memanggil dokter, Kak Meng Meng. Meng Meng, biar aku kupas apel untukmu. Pisau buahnya mana ya? Terima kasih, Kak Meng Meng. Biar aku kupas untukmu juga. Tidak perlu, kalian saja yang makan. Hei, kalian berdua kok hubungannya jadi sedekat ini sih? Tebak saja. Tuan Penatua, saya berencana mengembalikan aset keluarga Qin kepada keluarga Qin. Zimo, bisnis keluarga Qin di tanganmu semakin berkembang ya. Kenapa tiba-tiba kau ingin mengembalikan bisnis keluarga Qin? Aku memang bukan keluarga Qin. Dulu menjadi kepala keluarga Qin juga karena terpaksa. Sekarang aku mengembalikannya kepada keluarga Qin. Mulai sekarang aku akan kembali menggunakan Margali. Aku akui sebelumnya aku salah menilai orang. Keluarga sederhana pun bisa melahirkan orang hebat. Semoga kau tidak membenci keluarga Qin kami. Semuanya telah berlalu. Permusuhan antara aku dan paman juga berakhir sampai di sini. Dia akan segera dibebaskan. Aduh, aku benar-benar tidak menyangka kau memiliki hati yang begitu luas. Atas nama keluarga Qin kami, aku berterima kasih padamu. Cepat, kakek. Cepat ya. Cepat, bersihkan semuanya. Anak kita akan segera pulang. Papa, Mama, kami sudah pulang. Anak makan. Makanannya hampir siap. Ayo, cepatlah kerjakan pekerjaanmu. Baik, baik. Silakan duduk, cepat duduk. Zimo, cepat ceritakan kabar baiknya pada Papa. Kabar baik. Papa, aku sudah mengembalikan harta milik Besan kepada Besan. Namaku juga sudah kubaharu.
Mulai sekarang, aku tetap anak papa, Li Zimu. Akhirnya kita sekeluarga bisa berkumpul. Makan, makan, cepat-cepat. Ayo, ayo, makan. Ayo, ayo, ayo. Hahaha. Hahaha. Coba, kamu cicipi ini. Silakan makan hahaha. Ini enak sekali. Makanlah banyak, silakan makan.